Maka kembali lagi bersama kami di Liga Finansial. Kali ini kita akan membahas saham Soci, PT Soci Lines Tbk. Di sini laporan tahunannya yang 2023 sudah keluar ya. Kita lihat apa yang bisa kita temukan. Seperti biasa di sini ada disebutkan direktur utamanya yaitu Godarmadi, kemudian direktur keuangannya yaitu Paula Malina. Untuk alamat kantor mereka ada di Syahid Sudirman Center, lantai 51, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Nah, di sini dia itu nilainya 1 tahun penuh ya, tahun penuh, tapi dia dalam bentuk US dollar. Nah, US dollar berarti anggap saja kali 15 ribuan hingga 16 ribu gitu. Kas dan serta kas. Kita lihat kas dan serta kas ya, ini agak sedikit menurunnya dari 31 jutaan dolar menjadi 23 jutaan dolar. Investasi jangka pendek dia dari dulu gak ada, sekarang menjadi 64 ribu dolar. Kemudian total aset lancar dari 89 juta dolar menurun sedikit menjadi 74 jutaan dolar. Jadi dia menurun, tapi kalau kita lihat di sini dia persediaannya meningkat dari 10 jutaan dolar menjadi 12 jutaan dolar. Paling 10 jutaan dolar itu dikali saja 15 ribuan gitu lah ya, paling 150 miliaran gitu. Untuk total asetnya kita lihat dari 633 jutaan dolar berkurang juga, artinya dia menurun menjadi 604 jutaan dolar. Jadi kita lihat itu sebenarnya karena penurunan hutang atau ekuitas atau gimana. Untuk utang usahanya di sini pihak ketiga dia meningkat dari 3,7 jutaan dolar menjadi 7,7 jutaan dolar. Lalu pihak relasinya itu meningkat juga. Tapi ini pihak relasinya dia meningkat cukup banyak loh. 19 ribuan dolar menjadi 371 jutaan dolar. Untuk total hutangnya, untuk yang total hutangnya itu dia agak cukup bagus ya. Dari 259 jutaan dolar menjadi 221 jutaan dolar. Bahkan kalau kita lihat dari sini dia memang total hutang jangka pendek meningkat sedikit, tetapi untuk yang jangka panjang artinya dia dalam jangka panjang itu berkurang sudah cukup banyak, dari 200-an juta dolar menjadi 100-an jutaan dolar. Jadi dia sudah berkurang cukup banyak, dan bahkan total ekuitasnya itu meningkat dari 374 jutaan dolar menjadi 382 jutaan dolar. Nah, kalau kita lihat ekuitasnya meningkat, hutangnya menurun, sebenarnya cukup bagus ya untuk PT Soci Lines ini. Tapi kita lihat nanti dia sebenarnya labanya itu meningkat atau enggak. Pendapatannya itu wah, ini meningkat juga dari 144 jutaan dolar menjadi 169 jutaan dolar. Untuk beban pokok dia meningkat tapi gak gitu banyak ya kalau kita bandingkan. Oh, ini ternyata hampir sama nih. Makanya dia laba brutonya itu bahkan menjadi lebih sedikit daripada tahun lalu. Nah, laba usahanya tahun lalu sekitar 29 jutaan dolar, sekarang menjadi 27 jutaan dolar. Itu karena apa? Dia penjualannya meningkat, tetapi dia beban pokoknya meningkat. Dia beban pokoknya meningkat lebih banyak daripada yang apanya. Dan di sini laba tahun berjalannya menjadi 8 jutaan dolar. Kenapa? Karena dia ada pengurangan di rugi siklus. Nah, dia di rugi siklus itu dia kemarin ada rugi 3 jutaan dolar, tapi sekarang menjadi 910 ribuan dolar saja. Jadi di sana agak cukup berdampak. Kemudian beberapa hal lainnya sehingga laba tahun berjalannya dia meningkat dari 6 jutaan dolar menjadi 8 jutaan dolar. Tapi sekarang kita bisa lihat ya, dia kan kalau kita lihat di sini, jika tadi beban pokok pendapatannya tidak menjadi lebih tinggi, seharusnya itu akan memberikan hasil yang lebih bagus lagi ya, banyak labanya meningkat lebih banyak lagi. Tapi kita lihat juga sebenarnya mengapa beban pokok pendapatan itu meningkat cukup banyak ya. Karena setahu kami biasa penjualan kalau meningkat itu beban pokok paling ada beberapa persen saja gitu. Ya sudah ada tekarannya. Di sini ada penerimaan dari pelanggan. Dia penjualan meningkat, jadi otomatis meningkat. Lalu, nah ini kita skip. Di sini ada disebutkan untuk Dewan Komisaris dan direksinya. Untuk komisaris utama ada Paul Sutomo, kemudian direktur utama ada Godarmadi. Lalu komisaris independen ada direktur 2, ada Peters dan Paula.
Paula Mardina, dan Komisaris Independen adalah Haryo Suparmoon. Nah, kalau ini kita lihat yang entitas anaknya. Nah, ini tampaknya ada yang baru nih. PT Pisnawasena Maritim PNM di bidang pelayaran, tapi di Jakarta juga. Dia baru 25 Juli 2023. Nah, ini baru nih. Di sini kita udah sampai yang di kas dan setelah kas. Kalau kita lihat di sini itu kasnya itu agak sedikit meningkat. Dari 228.000 menjadi 410.000 dolar. Nah, ini 410.000 dolar, anggap aja 1 juta dolar 15 miliaran dibagi 2 paling sekitar 7 miliaran gitu lah ya. Jadi dia mengalami peningkatan yang cukup besar, tapi nilainya gak gitu banyak. Untuk yang pihak ketiga kita lihat yang Kasti Bank, paling banyak mereka tahu di Bank Mandiri. Dia dari 3 jutaan dolar menjadi 7,7 jutaan dolar ya kalau tidak salah tadi. Kemudian ini ada rekening dolar AS, bahkan dia meningkat tajam. Kita lihat di sini rekening dolar AS itu di Bank Mandiri meningkat dari 110.000 dolar menjadi 5 jutaan dolar. Bahkan di Bank Kapital Indonesia dari 4 jutaan dolar menurun menjadi 82.000 dolar. Jadi bisa kita lihat di sini tanpa ada switching ya. Banyak dulu mereka taruh di Bank Kapital Indonesia, lalu sekarang mereka berpindah ke Bank Mandiri. Memang setahu kami ada beberapa perusahaan besar juga yang di Indonesia mereka sudah pindah ke Bank Mandiri. Nah, itu untuk yang pertanyaan mengapa mereka pindah, mungkin karena fasilitas atau dan lain-lain, itu bisa dicari tahu sendiri itu ya. Di sini ada deposito berjangka. Deposito berjangka udah sedikit menurun, sebenarnya banyak sih. Dari 23 jutaan dolar menjadi 9 jutaan dolar. Jadi sudah menurun cukup banyak ya kalau kita lihat untuk yang deposito. Tapi menurut kami memang deposito gak perlu tahu gitu-gitu banyak sih, karena dari bunga yang kecil bahkan pajaknya pun ada loh. Nah, pajak deposito ada juga. Lalu di sini kita lihat ini piutang usahanya. Piutang usaha pihak ketiga. Nah, ada Pertamina dari 10 jutaan dolar menjadi 6,9 jutaan dolar. Ini tampaknya ini menurun ya. Ini ada beberapa perusahaan lainnya. Ini ada pihak ketiga yang dolar AS. Pihak berelasi ada juga, tapi udah gak gitu banyak sih. Ini tampaknya bagus loh. Pihak ketiga bahkan sudah berkurang dari 14 juta menjadi 9 jutaan dolar. Tetapi nah ini nih, walaupun kita lihat tadi kan dia udah mengalami penurunan, tapi yang lebih dari 3 bulan masih ada sekitar 4,7 jutaan dolar. Wah, ini cukup banyak ya. Pada tahun lalu itu sekitar 4,3 jutaan dolar dari total 18 jutaan dolar. Sekarang udah berkurang jadi 13 jutaan dolar, tapi malah meningkat yang lebih dari 3 bulan. Ini perlu disedikit ya. Tapi menurut kami sebenarnya itu gak gitu bukan hal yang begitu sudah menjadi hal yang umum, karena memang yang pernah kita dengar ada beberapa perusahaan seperti perusahaan BUMN gitulah, memang tagihannya itu agak lama gitu lah ya. Ini pendapatannya masih harus ditagih. Tapi saya lihat juga lah itu karena ada hal ini. Nah, ini lebih dari 90 hari. Ini pihak ketiga, PT Pertamina International Shipping, 8 jutaan dolar sudah berkurang menjadi 3 jutaan dolar. Lalu ada PT Prima Pelayaran Utama. Nah, ini aset tetapnya bisa lihat di sini.
Nah, mereka tampaknya ada penambahan di perlengkapan kapal, ada mesin, kendaraan, dan lain-lain. Ini utang usaha. Utang usaha tampaknya, wah, ini banyak juga ya ini utang usahanya. Utang usahanya ternyata pun meningkat juga. Bukan hanya tadi piutangnya yang lebih dari 90 hari meningkat, tapi utang usaha meningkat juga. Bahkan cukup banyak kalau kita lihat di sini. Nah, tetapi walaupun dia meningkat cukup banyak dari 3 jutaan dolar menjadi 8 jutaan dolar, tetapi dia masih lancar ya kalau kita lihat cash flow-nya. Banyak yang lebih dari 90 hari itu cuma sekitar 263 ribuan dolar dari 700-an ribuan dolar. Tidak seperti yang piutangnya yang tadi ya, piutang pihak ketiga yang angkanya itu yang lebih dari 90 hari itu malah meningkat ketika total piutangnya itu menurun. Nah, itu perlu dilihat juga lah ya. Dan sebenarnya piutang yang penting ada dibayar sih. Walaupun memang dia agak sedikit mengganggu cash flow-nya dan mungkin dapat menyebabkan kerugian yang ibaratnya tidak terlihat gitulah ya. Ini beban pokok pendapatan. Wah, ini ada docking mencapai angka berapa nih? 8 jutaan dolar dari 7 jutaan dolar. Kemudian ini ada beban umum dan administrasi. Gaji meningkat nih cukup bagus dari 2,3 jutaan dolar menjadi 3 jutaan dolar. Lalu di sini ada jasa profesional sedikit menurun ya. Administrasi bank menurun sedikit. Komunikasi ini meningkat. Dan ini catatan penurunan nilai dan penghapusan piutang usaha sebesar 279 ribu dolar. Jadi sudah menurun dari 1,4 jutaan dolar. Tapi nah ini ada donasi juga. Donasi dari 100-an ribu dolar menjadi 900-an ribuan dolar. Ini tampaknya perusahaannya ini gemar berdonasi ya. Tapi sebenarnya gini ya. Walaupun kita lihat di laporan keuangan itu ditulis donasi, kita perlu tahu juga sebenarnya itu memang donasi atau enggak. Karena banyak ataupun ada beberapa kasus di mana perusahaan itu memanfaatkan istilah donasi dan lain-lain gitu. Seperti yang kita lihat lah, kalau tidak salah akhir-akhir ini kan ada berita banyak korupsi yang pakai dana CSR. Nah itu kurang lebih hampir sama seperti itu gitulah ya. Jadi kita perlu lihat juga ini, lihat dengan jeli laporan keuangan. Tapi sebenarnya menurut kami perusahaan yang berdonasi itu bagus sih. Semakin banyak kalau memang dia berdonasi itu kan berarti bagus untuk masyarakat juga ya. Nah, ini ada pendapatan dari pelayaran galangan kapal. Ini untuk bagian apa ya? Mereka pisahkan, bisa dilihat, tapi ini yang 2022. Baiklah, itu saya dari kami. Sekian dan terima kasih. Saya investasi.